Oke, selamat malam. Nama saya Melinda Francisca Dewi. Di sini saya akan presentasikan hasil laporan analisis keuangan perusahaan manufacturing yang saya kerjakan, yaitu saya mengambil PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Oke. Nah, yang pertama itu ada gambaran umum perusahaan, di mana gambaran umum perusahaan itu ada PT Campina Ice Cream Industry merupakan perusahaan yang berstatus PMDN atau penanaman modal dalam negeri dan di bawah pengawasan Departemen Perindustrian dengan SK Menteri Perindustrian nomor 0271 atau garing rek garing 01 garing Kanwil B.1 garing 41 garing 105 sampai 13 garing Romawi 2 garing 74. Usaha ini diawali pada tanggal 22 Juli 1972 oleh keluarga Bapak Darmo Hadi Pranoto. Bapak Pranoto memulai usahanya dengan memproduksi es krim secara home industry. Produk es krim hasil usahanya ini diberikan mereka merek Campina yang berasal dari kata campion atau champion, yang berarti juara, dan NA, yang berarti di mana gambar logo PT Campina Ice Cream Industry yang terdapat di lampiran 1. Pada saat itu usaha tersebut masih berupa pabrik es kecil-kecilan dengan nama CV Pranoto yang berlokasi di samping rumah keluarga Bapak Pranoto di daerah Gombang Sawah, sedangkan hasil produksinya hanya berupa es krim cup. Pada awal berdirinya, perusahaan Campina tidak menemui hambatan dalam pemasarannya, bahkan langsung dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi es krim kebanggaan nasional. Proses pemasaran yang dirintis untuk memasarkan produk Campina pada saat awal berdirinya sangat sederhana, yaitu dengan menjualnya dengan menggunakan sepeda penjual berkeliling dari kampung ke kampung. Kemudian permintaan akan produk es krim yang cukup besar menjanjikan prospek yang cerah bagi perkembangan perusahaan. Pada tahun 1976, setelah usaha berkembang dengan cukup pesat, diadakan pengembangan home industry. Seluruh bangunan rumah dijadikan pabrik kecil bersamaan dengan pembahasan sejumlah mesin baru. Perkembangan berikut yang terjadi bahwa menyebabkan tempat usaha yang sudah ada dianggap tidak mencakupi lagi. Oleh sebab itu, pada tahun 1982 diadakan pemindahan lokasi pabrik ke Rungun Industri atau lokasi PT Sir, tepatnya di Jalan Rungun Industri 2, 15-17 Surabaya. Pada waktu itu, produk es krim Campina sudah menjadi produk nomor 1 di Indonesia. Setelah tahun 1982, perkembangan perusahaan mengalami masa istirahat. Nah, yang kedua itu ada laporan keuangan. Di mana di sini saya akan memberitahu pada aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Nah, aset lancar itu ada kas dan setara kas, pihak ketiga bersih, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar di muka, uang muka, pembelian, jumlah aset, dan jumlah aset lancar. Nah, di mana kas dan setara ini mengalami kenaikan dan pihak ketiga penurunan, piutang lain-lain kenaikan, persediaan penurunan, biaya dibayar di muka penurunan, uang muka pembelian penurunan, dan jumlah keseluruhannya itu mengalami kenaikan. Nah, terjadi kenaikan karena penurunannya tidak besar, seperti pada tahun 2019. Terjadi kenaikan hanya pada kas dan piutang lain-lain pada tahun 2020. Nah, yang selanjutnya itu ada aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Di mana aset tidak lancar ini ada aset pajak tangguhan mengalami kenaikan, aset tidak lancar lainnya mengalami penurunan, aset tetap mengalami kenaikan, aset hak guna mengalami kenaikan, aset tidak terwujud mengalami penurunan, jaminan mengalami kenaikan, aset lain-lain bersih mengalami
penurunan, dan jumlah aset tidak lancar itu keseluruhannya mengalami kenaikan. Terjadi kenaikan pada aset pajak, aset tetap, aset hak guna, dan jaminan. Selain itu pada aset tidak lancar, aset tidak terwujud, serta aset lain-lainnya mengalami penurunan pada tahun 2020. Kemudian total keseluruhan pada aset, yaitu mengalami kenaikan. Selanjutnya C, liabilitas dan ekuitas tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Liabilitas jangka pendek itu ada pihak ketiga mengalami penurunan, pihak yang berealisasi mengalami kenaikan, utang pajak mengalami kenaikan, beban aktual mengalami kenaikan, jaminan agen kenaikan, dan jumlah liabilitas jangka pendek mengalami penurunan. Terjadinya penurunan karena pada pihak ketiga sangat besar jumlahnya. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Liabilitas imbalan kerja mengalami kenaikan. Jumlah liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan. Terjadi kenaikan karena hanya liabilitas imbalan saja yang ada pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian ekuitas. Ekuitas modal saham tidak ada perubahan biaya. Tambahan modal disetor tidak ada perubahan biaya. Saldo laba mengalami kenaikan. Penghasilan komparatif lain mengalami penurunan. Kemudian jumlah ekuitas keseluruhan mengalami kenaikan. Terjadi kenaikan biaya saldo laba pada tahun 2020. Kemudian jumlah liabilitas dan ekuitas keseluruhannya itu mengalami kenaikan. Selanjutnya laporan laba atau rugi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Oke, di sini ada akun penjualan bersih mengalami penurunan. Beban pokok penjualan mengalami kenaikan, laba kotor mengalami penurunan, beban penjualan mengalami penurunan, beban administrasi dan umum mengalami penurunan, pendapatan lain-lain mengalami kenaikan, beban lain mengalami kenaikan, dan jumlahnya itu keseluruhannya penurunan. Pada laba atau rugi pada PT Campina Es Krim, terjadi penurunan disebabkan oleh banyaknya biaya yang menurun. Oke, dari laba usaha mengalami penurunan, pendapatan keuangan penurunan, beban keuangan penurunan, serta laba sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan, beban pajak mengalami penurunan, laba bersih setelah pajak mengalami penurunan, dan kemudian pendapatan beban komparatif lainnya. Di sini ada imbalan pasti mengalami penurunan, pajak tangguhan mengalami penurunan, total pendapatan atau beban komparatif lainnya setelah pajak yaitu mengalami penurunan juga. Total pendapatan komparatif tahun berjalan itu mengalami penurunan dalam keseluruhannya. Laba per saham dasar juga mengalami penurunan. Selanjutnya itu ada beban usaha tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Persediaan. Di sini ada akun barang jadi, mengalami penurunan, bahan baku mengalami penurunan, suku cadang mengalami penurunan, bahan dalam proses mengalami kenaikan, proses lain-lain mengalami penurunan, total persediaan mengalami penurunan. Kenapa ini terjadi? Karena penurunan pada persediaan dan hanya mengalami satu kali kenaikan pada bahan dalam proses tahun 2020. Kemudian uang muka pembelian. Bahan baku mengalami penurunan, aset tetap mengalami penurunan, part mengalami penurunan, total uang muka pembelian keseluruhan itu ada penurunan. Nah, ada penjualan bersih, makanan mengalami penurunan, jumlah mengalami penurunan, eliminasi mengalami penurunan, jumlah setelah eliminasi mengalami penurunan. Begitu juga dengan beban pokok penjualan itu sebaliknya, makanan food itu mengalami kenaikan, jumlah mengalami kenaikan, eliminasi mengalami kenaikan. Nah,
Biaya pada beban usaha juga cukup meningkat dan mengalami kenaikan pengeluaran per tahunnya. Oke, kesimpulan dari hasilnya itu, analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan melalui analisis kondisi arus kas atas kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Analisis laporan keuangan umumnya dilakukan oleh para pemberi modal seperti kreator, investor, dan oleh perusahaan itu sendiri berkaitan dengan kepentingan manajerial dan penilaian kinerja perusahaan. Laporan keuangan dapat juga disusun untuk tujuan khusus, misalnya laporan keuangan yang ditunjukkan untuk perpajakan, regulator lain seperti Bank Indonesia, atau untuk perusahaan bank, departemen keuangan, atau untuk perusahaan lembaga keuangan non-bank, maupun untuk tujuan manajemen perusahaan. Syarat dasar dari sebuah laporan yang dibuat adalah kejelasan dan kelengkapan data yang diinformasikan yang dilaporkan oleh si pembuat laporan. Setiap komponen laporan keuangan juga harus diidentifikasi dengan jelas dan lengkap. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas semua. Terima kasih. Selamat malam.